Halo, kita bergabung lagi. Ini ada video podcast part kedua untuk week kedua, minggu kedua dari Creative Trader. Video ini akan melanjutkan outlook sebelumnya dalam video yang kami rilis kemarin tentang outlook IHSG 1 minggu ke depan. Apa aja yang kita butuh tahu, apa aja yang perlu kita perhatikan untuk menimbang-nimbang strategi investasi kita atau strategi trading kita ke depan seperti apa. Seperti itu, dalam video ini saya akan membahas kondisi IHSG secara lebih mendetail, sedikit sharing tentang pengalaman dan saham-saham yang ada ditanyakan yang mungkin bisa jadi pertimbangan buat kita minggu ke depan, 1 minggu ke depan, seperti itu. Kembali lagi, ini adalah video edukasi, ini bukan video stock pick, bukan video buy di sini, sell di sini, bukan, karena saya percaya bahwa dalam hidup kita sukses itu kita harus bekerja keras dan kita harus tahu apa yang kita lakukan. Apa yang kita lakukan kita harus mengerti. Jadi saya nggak percaya tuh ada orang bisa sukses ngikutin anjuran orang lain. Beli di sini, jual di sini ya, bayar 500.000 nanti Anda kaya. Atau nggak usah pusing-pusing, nggak usah ini, tunggu sinyal dari saya aja. Saya nggak percaya selain orang yang jualan sinyal dan jualan rekomendasi, saya nggak percaya orang lain bisa kaya. Kalau Anda percaya silahkan ikuti, cuma saya sendiri sudah banyak nyoba dan saya nggak percaya. Jadi apa yang saya lakukan, apa yang kami lakukan di Creative Trader, selalu fokusnya mengedukasi. Jadi at least kalau Anda mau belajar dari saya atau dari kami, Anda lihat apa yang kami analisa, apa yang kami jadi pertimbangkan, yang menurut Anda bagus bisa Anda pakai buat analisa Anda, buat keputusan trading Anda. Yang Anda anggap jelek, lupakan saja. Kalau semuanya jelek ya lupakan semua. Cuman basically saya percaya itulah cara untuk sukses. Karena dalam kehidupan juga semua kayak gitu kan. Kita harus sekolah dari SD, SMP, SMA, kuliah, terus ada pengalaman kerja. Semuanya harus kita pelajari sendiri. Nggak pernah ada ya udah skip, lu nggak usah SD kuliah, nanti lu masuk kantor aja, nanti gua kasih tahu lu harus ngapain, lu ikutin, lu sukses kok nanti jadi direktur kayak gitu. Itu kan nggak juga. Mungkin kalau ada yang nawarin, kalau ada yang ngomong kayak gitu ya paling nawarin asal lu bayar gua rekomendasi. Cuman itu nggak kami lakukan karena saya percaya untuk sukses kita harus ngerti apa yang kita lakukan dan kita harus tekun dan bekerja keras dalam hal yang dilakukan. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi saya akan coba bahas saham-saham, saya coba analisa yang saya pahami, yang saya gunakan. Mudah-mudahan bisa membantu juga menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Sorry. Saya coba dulu pertanyaannya. Ini sebentar. Kita lihat ada beberapa pertanyaan masuk. Dari Pak Daniel, pertanyaan yang di paling atas, setelah win streak 9 minggu berturut-turut, 3 minggu berturut-turut, tebakan CTS salah tentang IHSG, ditunggu insight-nya untuk minggu depan. Oke. Prediksi kami, saya tadi udah screen cap pertanyaan yang saya jawab buat CNBC, jadi buat CNBC Market Direction buat minggu depan. Bisa dilihat di sini jawaban saya hari ini adalah bearish. Bearish artinya saya percaya IHSG akan turun minggu depan. Overall dari Senin sampai Jumat akan terkoreksi. Seberapa yakin saya ini? Ya nggak terlalu yakin sih, karena itu hanya tebak-tebakan ya. Kayak kita nebak koin kadang-kadang bisa 10 kali benar, kadang-kadang 10 kali salah, tebak-tebakan. Karena yang mutusin itu bukan saya, yang mutus itu bandar. Cuman saya mau jelaskan apa yang membuat saya mengatakan bearish. Pertama, saya akan selalu menggantungkan analisa saya IHSG adalah langsung terhadap pergerakan bandarnya IHSG. Bandarnya IHSG itu apa? Investor asing. Maksudnya bandar apa? Bagi yang mungkin belum terlalu paham bandar itu yang ngatur harga. Yang naikin, yang nurunin. Memang nggak ada yang ngatur IHSG, cuman ada yang ngatur saham-saham blue chip. Yang naikin harga blue chip, yang mutusin Senin naik turun itu bukan saya. Saya bisa nebak Senin bisa naik, saya bisa nebak Senin bisa turun. Salah satu pasti benar. Cuman yang mutusin, yang naikin bukan saya. Yang naikin itu investor asing. Kalau dia naikin, kalau dia nurunin itu investor asing juga. Kalau asing beli banyak di harga over naik, jual banyak di harga bid turun. Sesimpel itu. Dan kalau saya lihat, asing itu dalam posisi jualan. Seperti dilihat dalam grafik ini, mungkin di grafik foreign flow ini kita lihat asing dalam posisi terus jualan.
Nah ini asingnya terus jualan dan jualannya cukup laku. Minggu lalu aja asing jualan 1,5 triliun. Jadi dalam krisis yang begitu rumit, begitu susah, yang nggak tahu endingnya gimana endingnya, kapan endingnya, dan di mana semua orang bilang di masa krisis, kalau terus berlangsung krisis, cash is the king. Apalagi krisisnya seperti ini, asing berhasil mencairkan sahamnya 1,5 triliun. Which is sangat menarik, sangat bagus buat asing. Kayak gitu. Dan trennya sampai hari terakhir asingnya masih jualan. Itulah yang menyebabkan saya memprediksi IHSG akan jatuh. Karena yang bisa naikin IHSG itu asing. Yang bisa ngebanting IHSG juga asing. Dan karena asing terus jualan, saya lihat kemungkinannya lebih besar asing akan membanting IHSG. Akan menurunkan IHSG, membanting. Saya rasa kondisinya mungkin nggak menguntungkan buat mereka banting. Kayak gitu, cuman saya masih optimis asing masih terus jualan dan itu buat IHSG tertekan. Kayak gitu. Saya juga banyak di highlight, banyak dikritik karena saya dianggap terlalu negatif. Di mana udah 5 minggu terakhir atau 6 minggu terakhir saya ngomong bearish. Terlalu negatif kayak gitu. Cuman mungkin saya juga jelaskan kenapa saya bilang kenapa saya negatif? Karena saya melihat kondisi saat ini cukup berbahaya buat kita investor retail. Kondisi saat ini cukup berbahaya. Kenapa? Karena kita ada dalam posisi krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kita dalam posisi krisis yang belum pernah dalam sejarah umat manusia atau sejarah semua manusia yang pernah hidup sekarang, kita memasuki krisis seperti sekarang. Krisis yang dimulai dari kesehatan, masuk ke ekonomi, sekarang sudah berpotensi udah masuk ke sosial. Orang stres, rusuh, dan lain-lain. Ini krisis yang sangat kompleks. Dan saat ini yang bisa diperbaiki itu cuman ekonomi. Sosial susah. Sosial orang stres, gimana memperbaikinya? Yang bisa diperbaiki adalah ekonomi dengan kasih bailout, dengan kasih negara pinjam uang. Jadi ini krisis yang kompleks. Dan apa yang terjadi di kesehatan dan di sosial bisa-bisa akan berpengaruh kepada ekonomi. Kayak gitu. Jadi itu krisis yang kompleks. Jadi ini sangat bahaya. Di sisi lain, saya juga memang sudah jelaskan bahwa bandar memutuskan untuk ya udah lupakanlah masa depan. Masa depannya gimana nggak ada yang tahu. Misalnya saya kasih contoh bandar MAPI, gimana masa depan MAP ke depan nggak ada yang tahu. Nggak bisa kita bilang MAP murah atau mahal kalau masa depannya nggak ada yang tahu. Ya gimana, nggak tahu ini bakal buka lagi atau enggak, bukanya kapan atau enggak, dan kondisinya semuanya sekarang di pause. Jadi ini cuman sekarang udah putusin cuek aja, ya udah kalau ke depan nggak ada yang tahu, kita juga nggak tahu, ya udah nggak usah kita peduliin. Bandar yang penting saham gua nggak nyangkut lagi, karena panik corona pada jatuh, sekarang mau gua balikin. Takut silahkan, nggak apa-apa. Cuman, jadi ngebalikin itu sesuatu yang masuk akal. Sesuatu yang masuk akal karena ya harga saham ya mau mereka lah. Kayak orang punya rumah. Ketika krisis corona mungkin rumahnya tadinya 10M, diturunin jadi 2M, sekarang dinaikin lagi ke 10M. Kan mau dia. Mau yang punya rumah kan. Saham pun kayak gitu. Yang nguasain supply bandar ya mau bandar. Mereka bisa ngerek lagi. Pertanyaannya yang penting adalah ketika di atas mereka ngapain? Apakah mereka tetap jualan atau jualan sedikit-sedikit? Jadi harganya dibalikin jualan sedikit-sedikit. Artinya mereka mau ngebalikin harga tapi mereka nggak mau punya saham lebih banyak. Itu pertanyaannya. Atau mereka malah sambil naik terus beli. Kayak gitu. Kalau kita lihat di IHSG-nya sambil naik, asingnya pelan-pelan jualan dan semakin atas semakin banyak jualan. Jadi kondisi ini semakin sedikit saham yang dimiliki bandar, semakin sedikit saham yang dimiliki asing, semakin kecil niat mereka untuk menjaga harga. Kayak gitu. Jadi itu bahaya yang ada saat ini dan jadi memang kalau ini dan hal lain yang juga saya prefer untuk negatif
berpoin negatif karena saya tahu saat ini ada banyak orang investor baru yang masuk. Investor baru yang mungkin udah lama trading baru masukin duitnya. Mungkin yang tokonya tutup modalnya dibeliin saham. Dan mungkin saya tahu dalam kondisi ini banyak, bahkan sekuritas pun udah kewalahan karena terlalu banyak nasabah baru. Kenapa tiba-tiba ini? Karena dibilang sahamnya udah murah, which is udah turun banyak, itu benar. Kedua, karena memang nggak banyak pilihan. Bisnis zaman sekarang yang bisa cari untung ya saham, satu dari sedikit bisnis yang bisa Anda masukin sekarang dan bisa cari untung. Karena harganya diatur sama bandar. Kalau harganya diatur sama fundamental kan susah. Cuma karena harganya diatur sama bandar bisa naik turun, kita bisa beli, jual, bisa nyopet-nyopet. Jadi banyak yang ini. Jadi peluang, yes ada peluang di situ. Cuman ada resiko juga yang sangat-sangat harus kita perhatikan. Resikonya apa? Itu resiko cash flow pribadi. Itu yang berbahaya. Jadi satu hal yang kita pelajari dalam kondisi kayak gini, semua saham akan menjadi gorengan. Semua saham akan dibuat gerak kayak gorengan. Nggak ada lagi limit nih, ini blue chip, ini gorengan, nggak ada lagi limit. Karena bandarnya mungkin sama-sama panik dan volatilitas itulah yang membuat sahamnya laku. Kalau dulu BRI laku, walaupun harganya cuma naik 0,5%, 1%, sekarang nggak laku. Naiknya 7%, 5%, turun 7%, itu yang buat laku. Jadi cara bandar jualan BRI ya kayak gitu. Kayak gitu. Kedua, volatilitas sangat besar. Volatilitas itu akan tercermin pada emosi seseorang. Tiba-tiba untung banyak, tiba-tiba udah ke kamar mandi pulang udah rugi, itu bermain ke emosi. Kayak gitu. Dan emosi itu bisa dikendalikan kalau kita dalam posisi safe. Cuman yang seperti saya bilang tadi, banyak orang yang baru masuk ke market sekarang, itu dalam kondisi butuh duit, bingung mau ngeluarin uangnya diputerin kayak apa. Itu sesuatu yang sangat bahaya. Sangat bahaya karena masalahnya adalah cash flow masing-masing. Kalau Anda termasuk orang yang beruntung bahwa saya yakin hidup saya, keluarga saya masih terjamin lah, makan masih aman, tempat tinggal masih aman. Kalau krisis ini berlangsung 1 tahun ke depan pun saya masih aman. Kalau Anda masuk salah satu kategori gitu dan Anda mau menari-nari bareng sama bandar di tengah krisis ini selama nggak ada kejelasan, silahkan. Karena ada safety factor yang Anda miliki terlepas volatilitas. Jadi kalaupun nyangkut, hidup Anda nggak apa-apa. Tapi kalau yang terjadi nggak seperti itu, Anda dalam kondisi kritis, Anda dalam kondisi krisis, uang terbatas ini, dan ikut volatilitas market ini sangat-sangat berbahaya. Karena emosi Anda akan sangat-sangat terguncang ketika Anda rugi, dan sangat excited ketika Anda untung. Itu sangat berbahaya dalam trading. Kenapa? Karena saya nggak punya waktu untuk panjang lebar, karena ini ilmu psikologis, karena kami melakukan riset psikologis. Cuman intinya, ada dalam satu titik di mana emosi kita sangat besar disebabkan pergerakan market, seluruh ilmu kita itu akan dilupakan. Karena otak kita, otak reptil kita itu mengoverride fungsi otak yang lain. Artinya apa? Kalau Anda masuk dalam kondisi itu, Anda akan lupa semua ilmu yang diajarkan, lupa semua apa yang saya katakan, lupa semua ilmu, udah belajar analisa teknikal, udah ikut kursus ini, udah beli sistem ini, Anda akan lupa semua. Akan ada trading pakai insting dan ketakutan Anda. Dan itulah yang buat banyak orang bangkrut di market dalam masa krisis. Kalau tiba-tiba pakai margin besar dan lain-lain. Jadi saya lebih prefer nakut-nakutin. Saya udah bilang ada peluang, ada potensi saham digoreng-goreng karena ketakutan akan coronavirus berkurang, ya saya bilang itu. Cuma saya prefer nakut-nakutin supaya Anda aware. Anda hati-hati karena satu lagi, karena sekarang ini kondisi, saya pernah trading dan bangkrut waktu saya mahasiswa. Waktu itu tahun 2008-2009 marketnya volatile, memang nggak volatile sekarang, cuma marketnya volatile. Trading ini naik turun, happy, seru, akhirnya nggak tahan mental, bangkrut. Dan waktu itu saya pas-pasan. Saya mahasiswa, bahkan uang kuliah saya pernah saya tradingin. Kayak gitu, waktu itu saya pas-pasan. Dan di masa pas-pasan itu sangat menakutkan trading.
Cuma pada saat itu saya masih mahasiswa dan kalaupun saya bangkrut, semua uang saya habis dan nggak bisa trading lagi pada saat itu, saya masih bisa ngelamar kerja. Saya masih bisa ngelamar kerja, saya bisa pensiun jadi trader, ini segala macam. Ya udah kapok trading, no problem. Hidup saya akan baik-baik saja. Mungkin nggak jadi seperti sekarang, mungkin saya sukses di tempat lain dan lain-lain. Itu dulu. Sekarang dalam kondisi ini, kalau Anda bangkrut, uang Anda yang tadinya dicari tempat lain dipakai di saham dan bangkrut, belum tentu Anda bisa cari kerja lagi. Kalau krisis ini terus berlangsung atau berlangsung lama, jadi sangat bahaya, artinya pressure yang Anda terima itu bisa lebih besar. Jadi selama kondisi asing masih jualan, belum ada solusi COVID-19, saya akan cenderung negatif. Banyak orang, karena apalagi banyak orang yang cenderung positif, supaya beli produk mereka, supaya orang gatal, wah gua harus ini. Silahkan kalau Anda mau ikut mereka, hopefully mereka benar. Karena kalau mereka benar artinya marketnya baik sendirinya, ini mereka, hopefully mereka benar, tapi biarlah saya jadi pihak antagonisnya yang mengatakan kondisi sekarang itu bahaya. Kondisi sekarang itu bahaya, jadi lebih baik kita berhati-hati dalam trading, apalagi yang punya cash flow mepet. Kalau Anda, ini tempat yang sangat bahaya untuk orang, kondisi market yang sangat bahaya. Seperti itu. Oh, kepanjangan ya. Oke. Jadi intinya prediksi saya tetap negatif. Saya lihat dari Instagram story pun kita voting 57% merasa market akan turun, yang percaya market akan naik udah tinggi 43%, pernah cuman 19% kalau nggak salah beberapa minggu lalu ketika COVID belum separah sekarang. Seperti itu. Jadi itu prediksi saya. Minta ulasan BCA, BRI, hoki, TO banyak banget. Nanti saya yang banyak dibahas di sini akan saya bahas. Mandiri, BCA, oke. Terima kasih. Oke. BBCA ini menarik. Jadi ini saham yang kalau Anda mau trading, Anda mau trading di saham blue chip, mau cari kesempatan di naik turunnya harga yang gila-gilaan ketika BCA jadi gorengan seperti sekarang, ini mungkin saham yang cukup aman. Ya resikonya lebih rendah lah daripada BRI. Kenapa? Karena BCA ini bandarnya beda, yang ngatur harganya beda sama BRI dan Mandiri, dan nggak harus strategi yang diterapkan sama di ketiga saham ini. BRI sama Mandiri cenderung sama, cuman BCA beda. Kalaupun ini asing, F-nya keluar masuk, partisipasi asingnya 64%, saya sendiri agak ragu ini asing beneran. Kemungkinan sih masih ada korelasinya sama grup Jarum. Kurang lebih seperti itu. Grup Jarum kan punya banyak perusahaan di luar negeri. Jadi ini jadi ada kepentingan, sederhananya terlepas dari grup Jarum atau bukan, ada kepentingan untuk menjaga harga BCA jauh lebih besar dari menjaga harga yang lain. Dan mereka cukup ahli mengatur harganya keluar masuk. Jadi BCA kalau Anda mau tektok cukup bagus. Kita tahu memang bisnis keuangan semuanya lagi dalam masalah. Semakin lama ini, bulan demi bulan masalahnya akan berlipat ganda. Karena kredit nggak bisa dibayar, operasional akan cenderung mati. Semakin lama bulan berjalan, cuman at least BCA punya kondisi yang lebih baik karena dikendalikan oleh bandar yang lebih baik lah, lebih peduli sama harga sahamnya. BBRI sama Mandiri sendiri kelihatan BBRI paling banyak dijual asing. Asing pelan-pelan dibuat volatile, pelan-pelan jualan, jadi hati-hati di BBRI untuk sementara. Dan BMRI pun seperti itu. BMRI pun minggu lalu asingnya udah jualan banyak. Seperti itu. Jadi kita lihat ini. Jadi itu 3 saham perbankan yang tadi banyak ditanya. Mohon diulas SSMS. Karena saya melihat saham anomali di saat saham ini lain turun tapi SMS malah bertahan dan mulai menanjak. Terima kasih. Mulai menanjak. Oke. SSMS itu saham yang ini bukan saham yang dijual ke investor retail. Jadi
eh, susah saya coba jelasinnya. Jadi intinya nggak semua saham dijual, dilepas untuk dijual belikan saham oleh investor kayak kita. Ada saham-saham yang memang tujuannya bukan untuk dikasih kayak kita, untuk kita beli, untuk jual. Tujuannya jadi special purpose lah. Di bursa saham itu ada banyak tujuan, ada banyak strategi. Nggak semua saham harus kayak saham-saham yang kita beli selama ini. SSMS salah satunya, ada yang di repo, ada yang dijadikan jaminan, dan lain-lain. Jadi ciri-ciri saham ini adalah saham ini bergerak semau bandarnya. Nggak ikut kondisi apapun. Global, COVID-19, dan lain-lain, nggak ikut sama sekali. Jadi bisa terus naik, nggak ikut ini, karena ini purely special purpose. Harganya akan dikontrol sesuai dengan kebutuhan ownernya atau bandarnya. Retail biasa nggak beli, nggak jual saham ini. Saham-saham kayak gini itu selama bandarnya sehat-sehat aja, ini akan baik. Karena ya mereka cuma tukar-tukaran barang. Mereka cari cuannya di tempat lain. Misalnya tukar-tukaran barang, harganya dinaikin, terus mereka minjem duit, sahamnya dijadiin jaminan, dan lain-lain. Jadi banyak banget special purpose yang nggak mungkin menjelaskan secara mendalam, karena itu udah urusan bandarmologi dan terlalu banyak yang mungkin yang nggak diketahui umum. Jadi kurang lebih kayak gitu. SSMS salah satunya, jadi selama bandarnya baik-baik aja, Anda mau trading di saham-saham seperti ini cukup lumayan. Cuman kalau bandarnya masalah, ya kayak saham-saham yang waktu cerita Asabri dan lain-lain. Ini kayak NV, saham favorit premium membership kan, yang dikerek naik terus selama 2019, dikerek naik, mau perang dagang, damai dagang, apapun gak ada yang dia pedulikan. Karena ini special purpose, cuman ketika bandarnya masalah, wassalam. Dari 3.000 ke 1.200. Kapan tahu bandarnya bermasalah? Anda harus orang dalam dan orang yang sangat mengerti bandarmologi untuk tahu bandarnya bermasalah atau enggak. Cuman intinya dalam kasus ini nggak usah pedulikan nih perusahaan apa, laporan keuangannya apa, ininya gimana. Karena itu semua nggak penting. Bahkan perusahaannya pun belum tentu benar-benar ada. Cuman saham ini dilahirkan untuk tujuan tertentu. SSMS salah satunya. Jadi kalau Anda punya strategi, punya itu di SSMS silahkan, cuman nggak usahlah Anda terlalu pedulikan kenapa kayak gitu, dan saham ini biasa anti krisis. Saya ada list saham-saham yang nggak turun selama kejatuhan market bulan September atau nggak turun banyak. SSMS salah satunya, ada NATO juga. NATO cuma turun 8% ketika IHSG jatuh. Ada ITIC bahkan sama sekali nggak peduli. ITIC bahkan sama sekali nggak peduli, harganya terus dikerek naik karena udah dia nggak peduli sama ini IHSG, COVID segala macam. Dia yang bandarnya perlu harga saham ini di-maintain untuk mencari keuntungan di tempat lain. Jadi cari keuntungannya bukan dengan cara ngejual saham ini ke Anda, bukan itu biasanya saham kayak gini. Sederhananya seperti itu. Ada ITIC, ada ASPI, ada INAF, KF. INAF, KF ini kita lihat, kalau Anda lihat INAF dan KF grafiknya hampir sama. Lihat grafiknya, nah ini INAF, KF, ini INAF. Nah, hampir sama. Kenapa hampir sama? Karena ini perusahaan sama-sama perusahaan farmasi, ya enggak lah. KLBF beda kok grafiknya. Kenapa hampir sama? Karena yang nyetir sama, yang ngatur sama, bandarnya sama. Sebelumnya sama-sama terpuruk karena krisis Asabri dan lain-lain, sama-sama terpuruk. Sekarang lagi sama-sama dibangkitkan. Saya ada dengar rumor-rumor yang nggak bisa saya konfirmasi dan tentu nggak bisa saya sharing di sini. Cuman memang lagi dicari kejelasan nih, solusi win-win solution untuk kasus-kasus saham dari INAF dan KF, saham-saham yang jatuh karena krisis perbandaran tadi. Jadi ini dua saham ini pun kalau Anda mau trading tektok ini yang nyopet-nyopet silahkan aja. Masa depannya saya nggak tahu arahnya naik atau turun. Cuman so far saya lihat ya bandarnya sedang fokus memarkup. Belum ada aksi distribusi yang mengkhawatirkan di harga atas. Cuman bandarnya sedang mencoba memarkup dan ini pun saham yang nggak peduli sama hal-hal lain. Kayak gitu.
Hal-hal teoritis kayak inilah, ekonomi, sosial, politik itu nggak dipedulikan sama Bandar ini. Jadi memang fakta Bandar nggak mempedulikan hal-hal teoritis, hal-hal akademis, itu bukan hal baru. Cuma dulu biasa di saham-saham ajaib, sekarang di semua saham diberlakukan. Seperti itu. Oke, itu beberapa pertanyaan yang masuk. Pure, MDLN, SSMS udah. Pak, bisa bahas LPPF, sebenarnya apa sih yang dilakukan Bandar LPPF? Sebelumnya kan mereka melakukan buyback, kok yang terjadi malah harga turun dibanting habis-habisan. LPPF. Apa yang terjadi ini udah internal perusahaan. Internal perusahaan menurut saya nggak etis ngebahas apa yang terjadi di perusahaan, kenapa habis buyback harganya jatuh. Cuma satu hal yang mungkin saya bisa tambahkan adalah saham yang di buyback biasanya jatuh. Di masa buyback atau ini biasanya turun bukan naik. Jadi Anda jangan langsung excited ketika ada berita buyback berharap naik. Mayoritas jatuh. Kami nggak pernah hitung benar-benar rasionya, cuman umumnya jatuh harga saham yang di buyback. Itu pertama. Kedua, kedua mungkin ya saya skip dulu deh kalau pembahasan itu terlalu detail. Yang kedua yang mungkin saya bisa share di 4 hari ini, jadi harganya sempat rebound, harganya jatuh, kita tahu secara operasional perusahaan sama-sama masih tutup, cuman ya sudahlah, perusahaannya tutup kan sahamnya masih buka. Kita lihat 46 sampai 49, kita lihat saham LPPF. Kita lihat apa yang dilakukan Bandarnya dalam periode ini. Trennya indikasinya masih jualan. YU sama MS ini Bandar yang sama, kemungkinan besar. KZ juga Bandar yang sama. Cuman PD ini kemungkinan banyak retail di sini. YP, CC ini kemungkinan banyak retail. Jadi trennya dalam 4 hari ini masih distribusi. Kemungkinan distribusi besarnya di 2 hari terakhir ini. Coba kita lihat. Saya sendiri belum lihat. Iya, mayoritas distribusinya terjadi di 2 hari terakhir ini. Jadi indikasinya saham ini dikerek untuk dijual di atas. Seperti itu. Kondisinya sendiri belum jelas. Telkom, HMSP, Unilever, Indofood, ada ICBP, Unilever, Indofood, oke. NVR nggak menarik, nggak jelek, cuma nggak menarik. Harga asing nggak banyak bergerak dalam 2 minggu terakhir di saham ini. Ini saham yang anti krisis, maksudnya ini saham yang at least Anda nggak perlu pertanyakan keberadaannya meskipun krisis ini berjalan panjang. 6 bulan, 18 bulan, setahun, saya rasa nggak perlu pertanyakan keberadaannya karena ya marketnya masih sideways. Karena perusahaannya terus akan ada. Asing pun nggak banyak bergerak, nggak menarik di harga saat ini. Cuma kalau minggu depan harganya jatuh, mungkin Unilever menarik. Untuk invest jangka panjang pun saya rasa harganya belum terlalu murah ya. Turun anggaplah dari 9.500 ke 7.500-an. Nggak terlalu exciting menurut saya. Saya lebih suka saham-saham rokok mungkin kalau dengan mindset yang sama menurut saya lebih murah. Seperti itu. Jadi Unilever, ICBP cukup menarik. Ada akumulasi asing. Kita lihat 5 hari terakhir. Asing beli dalam jumlah cukup besar. 5 hari terakhir di sini indikator foreign flow-nya naik. Ini saham menarik juga ini cukup safe karena Indomie saya percaya semakin besar krisisnya semakin banyak orang makan Indomie. Jadi keberadaannya juga nggak terancam untuk grup Indofood apalagi ICBP. Kayak gitu, apalagi bahas saham-saham mining saya tampung dulu. Pak, bahas saham NV bos, karena saya pegang sahamnya 2000 lot, beli di harga 122.
Tadi udah bahas, cuman kita coba lihat lagi NV. Oh iya, ada naik luar biasa dan ada volume besar. Kita lihat setelah dibanting dari 270, dibanting di 120 dikerek naik. Apa penyebabnya? Mau yang ngebanting lah ya. Karena ini harga sebelumnya dijatuhin tanpa kasihan. Kayak gitu kan, banting-banting tiba-tiba ini. Kita lihat secara bandarmologi apa yang terjadi pada saat itu, karena ini bukan saham di bandari asing, jadi kita harus lihat broker summary-nya. Tanggal 9 aja kita lihat. DH, YB, CC, AI, PD agak panjang ininya. Cuma saya lihat ini cukup menarik. Untuk trading jangka pendek, apalagi masuk di 122, saya rasa masih bisa volatile, masih berpotensi naik. Cuman mungkin kalau saya jadi bapak yang nanya, saya nggak tanyakan kalau ketemu saham kayak gini. Karena nanti ini banyak yang dengar, mudah-mudahan teman-teman retail yang ikut dengar ini nggak semua beli NV. Nanti bandarnya happy, kita semua beli, dia malah banting lagi, nggak dia markup lebih tinggi. Cuman intinya dalam kondisi saat ini cukup bagus. Dan saya cukup optimis ini berpotensi naik lebih banyak. Cuman mungkin hati-hati jumlah Anda masuk. Karena di mana-mana copet itu nggak boleh banyak-banyak. Kalau terlalu banyak, 12M cukup oke sih transaksi hari Jumat lalu. Ini saham yang berkaitan dengan kasus krisis bandar akhir tahun sampai bulan Januari lalu. NV. Jadi harganya ya tadinya dihargain 3.000, sekarang dihargain 120. Untuk perusahaan sendiri saya nggak tahu ini ada atau enggak. Nggak tahu ya, bukan berarti nggak ada, saya nggak tahu. Saya nggak tertarik untuk cari tahu. Oke. Perbankan, ASII. Cepin apakah bandar asing atau lokal? Aduh, pertanyaan sulit. Cepin. Partisipasi asingnya 42%. Jadi ya bisa dibilang ini bandar asing, dan bandar asingnya terlihat masih cukup ngejaga harga dan ada pembelian. Dengan partisipasi 42% lebih prefer asing, dan kita lihat ketika asingnya jualan harganya pelan-pelan jatuh dan sekarang ada indikasi beli. Ini salah satu saham favorit saya secara fundamental. Cepin. Analisa sektor konstruksi. Pak Arga, thank you atas insight sharingnya. Pingin balik lagi nih ke bandarmologi core analisa kreatif trader. Kemarin lumayan terdengar kabar Asabri tambah kepemilikan di saham Gocap dan perusahaan Bencok dan HH di dalamnya. Gimana komentar tim tersebut? To be precise tentang ARMI, MYRX, BITEX, SMRU, TRAM, IIKP. Terima kasih. Wow, pertanyaannya saya nggak tahu ini informasi dalamkah atau ini ya ada desas-desus memang tentang perkembangan itu, cuman memang itu memang nggak penting lagi mungkin saat ini, karena yang penting sekarang adalah penanganan ya kasus Asabri. Ya Asabri kecil dibanding yang lain yang dalam masa krisis, cuman mungkin yang saya bisa share ini adalah kalaupun krisis ini berlanjut, maksudnya ini krisis perbandaran ya. Krisis bandar adalah menurut saya yang paling susah bangkit itu adalah saham-saham yang dimiliki langsung oleh Om Ben. Yang dimiliki langsung kayak ARMI, MYRX itu dimiliki langsung oleh beliau. Jadi beliau bukan hanya berperan sebagai jenderal yang ini bukan jenderal mungkin ya. Kondektur lah. Jadi ada yang main musiknya, dia yang ngatur irama pergerakan harganya. Itu masih lebih berpotensi bangkit karena tinggal diganti jenderalnya. Wah, ini udah Om Ben sekarang udah ditangkap, kita cari jenderal baru, yuk kita sama-sama main musik lagi. Kayak gitu, yuk sama-sama naikin lagi. Itu mungkin bisa terjadi di NV dan lain-lain. Sampai mana dinaikin untuk jualan atau enggak, itu kita nggak tahu. Cuman saham-saham seperti itu punya potensi lebih besar untuk dikerek naik. Seperti itu. Sementara saham-saham yang dimiliki langsung oleh Om Ben, MYRX, ARMI, itu lebih susah
untuk bangkitnya. Saya lebih pesimis karena nggak bisa sembarangan cari kondektur, cari dirigennya untuk mengatur irama pergerakan harga, karena tetap ada omben di situ. Kalau mereka sembarangan naikin saham-saham gini, bisa omben yang jualan. Jadi itu lebih nggak sederhana. Seperti itu. Oke. Untuk next feed boleh request pembahasan saham-saham yang dibandiri lokal. So far tadi udah banyak dibahas. Itu Tekim, INKP, perbankan, saham di sektor apa yang menjadi pilihan setelah perbankan ditinggalkan investor asing dan outflow? Belum ada. So far asing fokusnya keluar, belum dipindahkan kemana-mana. Kayak gitu, jadi belum ada tanda-tanda kalau saya lihat. GGRM dan Unilever. BTPS apa udah selesai dijual ke asing Amrik? Dengar-dengar dana pensiunan milik Amrik mereka di situ. Mohon pencerahannya. Saya nggak dapat infonya tentang BTPS. UNTR apakah sudah akumulasi? UNTR belum. Saya akan bahas banking, CPO, batubara. UNTR enggak ada indikasi. Ini asingnya masih terus mendistribusi. Oke. So far itu BBRI, biar nggak terlalu panjang videonya. Oke, saya rasa saya akan bahas sedikit saham batubara. Harga batubara terus turun setahu saya. Jadi ini sentimen jelek buat bisnis batubara. Batubara sendiri saya lihat ada kepentingan besar di bandarnya karena sebelum krisis banyak yang ngumpulin saham batubara. Cuman nggak semua saham batubara dibandari asing, jadi agak susah saya nunjukinnya. Nah, ini kayak Adaro cuma 26% partisipasi asingnya. Asingnya konsisten melakukan pembelian. Kalau kita lihat Adaro misalnya sepanjang bulan April aja, favoritnya kan Adaro saham batubara. Saya pribadi nggak suka saham yang disukai investor retail karena bandar jualannya jadi gampang. Cuma kalau dari Adaro kita lihat indikasinya akumulasinya cukup oke. Ada CS beli 38 miliar, BK beli 10 miliar kayak gitu. Cuma kalau harga batu bara terus jelek, ini bisa di markdown dulu. Jadi yang belum masuk mungkin peluang buat kita masuk. Cuman so far di bulan April ada akumulasi yang cukup oke di saham-saham batu bara. Itu yang di saham Adaro, PTBA pun sepertinya sama. PTBA. Kan PTBA kita lihat sepanjang bulan April. PTBA nggak sebagus Adaro, cuman ya kalaupun ada akumulasi sedikit sepanjang bulan April. Oke, kurang lebih itu. Jadi basically itu ya, ini semoga video ini bermanfaat. Kembali lagi, ini hanya sharing tentang apa ya? Sharing tentang apa yang saya lakukan dalam analisa, pendapat saya. Silahkan disesuaikan dengan gaya trading masing-masing. Silahkan atur cash flow-nya. Kembali lagi, ini kondisi yang berbahaya. Ini kondisi yang berbahaya yang Anda harus sangat-sangat prepare untuk masa depan Anda, karena banyak hal yang bisa terancam. Bursa saham saya percaya masih akan terus hidup. Cuman kalau Anda nyangkut bangkrut karena bursa saham yang begitu volatile juga sangat berbahaya. Kayak gitu. Oke, silahkan kalau bagi Anda yang suka bisa kasih komen, kasih pendapat dari gathering ini. Oh ya, untuk alumni, jangan lupa besok kita ada mengadakan gathering bandarmologi, mengincar saham-saham yang bandarnya masih nyangkut, belum di markup. Besok hari Senin jam 19.30 waktu Indonesia Barat kita akan bergabung di sini. Memang untuk beradaptasi juga saya akan coba bahas share untuk beradaptasi kondisi dengan pergerakan bandar dalam situasi kurang lebih seperti saat ini. Itu pertama buat alumni.
Oh ya, buat umum juga yang penasaran tentang bandar itu apa, aku saya ngomongin bandar mulu segala macam. Mudah-mudahan saya akan buat kami akan buat gathering minggu ini. Gathering gratis atau donasi belum saya putuskan, yang pasti kami nggak akan dapat serupiah pun, either kita kasih buat korban COVID atau gratis. Di situ akan coba saya bahas sedikit tentang bandar supaya Anda di podcast selanjutnya Anda lebih mengerti lah kenapa saya ngomongin bandar dan kenapa itu penting. Seperti itu. Oke, saya rasa itu aja sih. Semoga bermanfaat. Gathering ini kembali lagi, hati-hati, selamat Paskah buat rekan-rekan yang merayakannya, stay healthy, stay safe, stay at home. Saya pamit, thank you.